perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah kau ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu satu kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dia beli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, enggak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur, lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Kalau ada perempuan-perempuan ini merepet, repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya, betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek. Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah Bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Kalau laki-laki dominan akal, perempuan dominan perasaan. Saya kasih contoh. Kalau dan dominan akal itu kayak bapak di sini sama saya, kita kalau sedang hadapin masalah apapun, maka yang muncul di benak kita solusinya. Apa jalan keluar? Kalau ibu-ibu enggak, terbawa perasaan dulu baru solusi. Jadi misal, ada laki-laki bawa mobil sama perempuan bawa mobil. Kalau laki-laki ini ban mobilnya pecah, bapak-bapak sini kalau ban mobilnya pecah apa yang dilakukan? Pikirannya langsung mana bengkel terdekat. Begitu bukan? Atau ada yang mirip-mirip perempuan. Kita langsung berpikir
Mana bengkel terdekat? Apa jalan keluarnya nih? Solusi. Kalau ibu-ibu enggak, ban mobilnya pecah, dia turun dulu lihat, kenapa pecah ya? Apa sebabnya? Perasaannya dulu. Lama, bisa 10-20 menit. Yang bisa ganti ban waktu itu. Benar nggak ini? Contoh yang lain. Bapak-bapak kalau mau keluar sama istrinya malam Ahad misalnya mau pergi makan sama-sama di restoran. Ayo kita ketemu di sana, restoran makan di sana, ayo makan di sana. Pas tiba di restoran, tutup. Kira-kira bapak-bapak bilang apa? Udah kita cari restoran. Ibu-ibu, enggak, tunggu sebentar, saya tanya dulu kenapa tutup. Benar enggak? Karena perasaan. Dia turun dulu tanya kenapa tutup. Wah, panjang ini ceritanya. Makanya ibu kalau cerita sama suaminya, ini di rumah ada begini, itu otaknya sudah jalan. Listrik lagi mati, ini belum dia udah jalan pikirannya. Apa jalan keluarnya? 3-4 langkah ke depan sudah ada. Bapak-bapak jangan balik, jangan aja istrinya berpikir banyak, karena nggak bisa. Perasaannya lebih banyak, dominan. Contoh yang lain, ini kayaknya kita tarik kepada nanti muamalah pada ibu sama ayah itu. Kalau kita muamalah, kita ceritain, dia akan bijak kasih jalan keluar. Begini nak, begini nak, begini nak. Kalau ibu enggak, dia masuk dalam kisah kita. Jadi dia bisa terbawa emosi, dia bisa senang. Jadi ibu jangan terlalu dibebani pikiran, karena nggak bisa. Dia akan terdominasi dengan perasaan itu. Jadi hati-hati. Sekarang bapak-bapak janjian sama istrinya mau keluar, terus telat datang. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau bapak-bapak telat sama teman, saya janjian sama teman telat. Terus maaf ya saya telat, ayo kita jalan. Ayo, udah selesai, keluar biasa. Nggak ada bagi laki-laki biasa. Maaf saya telat ya, cepat. Kalau perempuan nggak bisa gitu. Kita janji jam 8, dia sudah siap jam 8. Kita datang jam 9. Maaf ya saya telat, ayo jalan sekarang. Nggak bakal berdiri. Hah? Nggak bisa, perasaannya sudah ada masalah ini. Duduk dulu, pegang tangannya, maafin saya tadi telat. Rayu dulu, 4 huruf bapak-bapak, rayu. Royal dirayu. Rayu. Oh tadi bagus sekali baju kamu ini, cantik malam ini, Masya Allah. Baru kita ajak dia, ayo ya nanti lain kali saya nggak telat. Baru bisa keluar tuh. Wajar itu. Nah itu dominan. Dan itu dominan ke orang tua kita itu. Berlaku standar semua. Makanya bermuamalah sama ayah, kalau mau tanya diskusi, mau nanya, itu enak sekali sama ayah itu. Karena dia langsung pikir, ya ini nak, ini nak, ini nak, solusi langsung. Kalau ibu kesian, malah jadi dominan. Ya. Sama kasus kalau menghadapi masalah-masalah seperti ini, kalau laki-laki sedang mengajak seseorang berdiskusi, dia sedang butuh solusi. Kalau ibu-ibu gini, ada suaminya bilang, ini saya ada masalah ini. Ibu harus paham, laki-laki itu butuh solusi. Artinya butuh solusi ini, ibu kasih solusi, kasih jalan keluar. Oh kalau menurut saya begini, to the point aja. Mudah bagi laki-laki, karena dia butuh solusi betul. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak harus paham, kalau dia sedang cerita sesuatu, ibu-ibu bukan butuh solusi, tapi butuh penghargaan. Ya. Misal gini, ada seorang wanita, Allah karunia 3 orang anak. Suaminya lagi kerja. Rupanya anak pertama sama anak ketiga berantem rebut mainan. Akhirnya ribut nih, ibunya pusing. Dari pagi anak ini nangis, yang ini berantem. Ketemu lagi, berantem lagi. Suaminya pulang, bapak-bapak pulang ke rumah, lalu ibu bilang, istrinya bilang, tadi anak fulan sama anak fulan berantem nih. Kira-kira yang bapak-bapak bisa lakukan apa? Panggil anaknya dua-dua, kenapa berantem tadi? Susahin ibu kamu. Kira-kira itu mengobati ibu gak? Enggak, dia tambah sakit. Aduh, anak saya dimarahin. Ibu bukan itu. Dia sudah keluhkan nih, tadi ada pembantu begini tadi, mati listrik tadi, anak. Gampang, rayu. Duduk sebelahnya pegang tangannya, Masya Allah, kok sudah jadi ibu yang baik. Ya. Itu aja dibutuhin. Nggak usah bilang, anak kenapa kok susahin ibu kamu? Percuma, dia tambah sakit, kesian. Kena perasaan. Dalam kemampuan vocab, sehebat-hebat saya ngelatih diri saya untuk punktuasi, maka saya tetap dari tadi salah ngomong, pasti.
Kenapa? Karena laki-laki itu kemampuan verbalnya tidak bakal pernah lebih bagus daripada kemampuan verbal perempuan. Nah, penelitian sudah dilakukan, guru bahasa itu lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sudah dikasih bakat benar-benar untuk belajar bahasa. Mereka sangat ahli dalam berbicara, sedangkan laki-laki itu sama sekali tidak ahli dalam berbicara. Karena perempuan perlu untuk bicara. Perempuan perlu untuk bicara, itu bukan cerewet. Iya, cerewet. Dan cerewet itu adalah ciri khas ibu yang baik. Kenapa? Karena perempuan perlu untuk bicara. Bayangin kalau seandainya yang jelasin tuh laki-laki. Ambiar, laki-laki itu malas ngomong. Kalau perempuan sangat pintar untuk ngomong, berarti perempuan cerewet adalah calon ibu yang baik. Karena perempuan harus cerewet karena laki-laki atau anak perempuan atau anak laki-laki yang nanti akan dibina, itu harus dibina oleh seorang ibu yang sangat pintar ngomong. Sebetulnya masalah ini bukan hanya dihadapi oleh suami, istri juga kadang menghadapi suami yang begitu. Ya, dia sama aja sebetulnya. Ada istrinya yang keras, ada suaminya yang keras. Persoalannya dalam dua posisi ini bagaimana cara menyikapinya. Saya selalu sampaikan kepada antum, ketika antum dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kehidupan, maka pasangan itu yang terbaik untuk bisa mengantarkan antum ke surga. Sepanjang antum bisa melihatnya dengan jernih. Misal, dalilnya Quran surah ke-24 ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Orang yang baik akan bertemu dengan yang baik lagi. Ketika antum bercita-cita mendapatkan pasangan yang mengantarkan ke surga, maka Allah kirimkan pasangan antum yang dengan itu banyak pahala bisa mengantarkan antum ke surga. Antum menghadapi istri yang seperti ini. Nabi Nuh punya masalah dengan istrinya. Nabi Nuh sabar. Antum, istri antum, Masya Allah. Ya, lebih baik daripada istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh gak mau beriman. Istri antum masih beriman. Istri Nabi Nuh gak mau ikut suaminya. Istri antum, Masya Allah. Ada kebaikan di dalamnya. Seharusnya antum bisa lebih baik dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang orang lain belum tentu dapatkan itu. Nah, kenapa saya katakan kadang-kadang bukan cuma istri, kadang suami juga susah. Contoh Asia, siapa suaminya? Firaun, kurang keras apa lagi? Kurang keras apa lagi, Bu? Suami ibu bukan Firaun. Asia Firaun. Firaun gak mau beriman, kerasnya luar biasa. Suami ibu masih beriman. Masa ibu tidak kurang sabar dibandingkan dengan Asia? Katanya pengen surga. Asia saja surganya terjamin. Ayat Quran turun ada. Menghadapi Firaun, Masya Allah masih sabar. Ibu tidak ada ayat Quran turun menjamin ibu. Dan suami ibu bukan Firaun. Kenapa ibu tidak bisa bersabar menghadapi suami ibu? Ketika suami ibu ada masalah, surga sedang didekatkan kepada ibu. Masya Allah. Tiba-tiba ibu tidak ada angin, tidak ada badai. Suami marah-marah. Mama, kenapa begini? Masya Allah. Kenapa mama ketawa? Surga. Masya Allah. Enak kehidupan. Selesai. Dan nanti yang marah capek sendiri, Pak. Capek sendiri, Bu. Capek sendiri. Ujung-ujungnya mikir. Alhamdulillah. Tenang gitu. Jadi pertama, hadapi setiap masalah dengan penuh ketenangan. Kalau tenang itu ada, solusi itu mudah. Kan saya pernah kisahkan, tidak sedikit orang punya masalah. Tabi'in punya masalah, yang lain punya masalah. Kan saya pernah katakan, ada canda-canda orang soleh itu luar biasa. Satu suami biasa-biasa saja, istrinya cantik jelita. Masya Allah, begitu istrinya dandan kelihatan oleh suaminya. Melihat begini terpana. Sayang, kamu kenapa? Kata istrinya. Masya Allah. Kata suaminya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dianugerahi istri yang begitu cantik rupawan. Kata istrinya, kita berdua di surga sayang. Masya Allah. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur mendapat anugerah seperti saya bersabar mendapat anugerah seperti kamu. Alhamdulillah. Bukankah orang sabar dan orang syukur di surga? Orang sabar masuk surga, orang syukur di surga. Suaminya tertawa terbahak. Kamu benar katanya. Tidak marah. Lihat jalan keluarnya. Dia tahu suaminya biasa-biasa. Lebih ideal suami orang lain dibandingkan dengan suaminya. Tapi dia tahu jalan masuk keluarnya. Bagaimana menyenangkan dengan canda yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa mama begitu? Ya, mama sih seperti Asia. Walau papa memang tidak sedekat Firaun. Tapi nggak apa-apa lah. Cara masuknya nggak enak. Nggak enak cara masuknya. Cari cara yang paling bagus. Ya. Betul gitu keinginan suami. Bib, saya punya anak 3. Tetap jaga keharmonisan rumah tangga, jaga. Jangan cuma di hari doang ya. Neng, jangan cuma di hari terus sampai yaumil kiamah minta sama Allah, Allah selamatin rumah tangga kita. Ya, bukan berarti di rumah tangga kita ini sepi gitu. Enggak. Terus apa kalau dibilang ada masalah, pasti ada.
Kerikil rumah tangga ada. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga. Bukan ketumbar, jahe, bukan. Masalah itu adalah kedewasaan. Caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, ya begitu. Deketin diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau satu ini sudah terjadi, insya Allah iman ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga. Laki nggak gampang main tangan sama perempuan. Yang perempuan jaga lisan buat seorang jaga, jangan lu mencaci maki aja seorang suami. Apalagi sampai ngungkit-ngungkit. Nih lihat usaha kamu bisa lancar begini. Itu gara-gara saya yang modalin. Dosa besar. Dan apa yang telah diberikan kepada suami, Allah berikan 0. Tidak terhitung nilai ibadahnya di hadapan Allah. Pahalanya 0. Nah, cara yang terbaik ibu berusaha mengalihkan suami dari hal-hal seperti ini kepada hal-hal yang baik dan positif. Kalau ibu hadapi, sikapi dengan cara-cara yang katakan tidak benar, bukan akan membuat suami ibu sadar, membaik, malah akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif. Oleh karena itu, kalau kita punya teman bicara tidak berakal, hendaknya kita menjadi orang yang berakal. Kalau lawan bicara kita, katakan berbicara hal-hal yang tidak baik, coba kita ya, yang menyadari bahwa hal tidak baik, berusaha mengalihkan dia kepada pembicaraan yang positif. Mungkin karena suami ibu kurang dekat dengan Allah, kurang sering membaca Al-Quran, ya, kurang meresapi sholatnya, akhirnya syaitan memperalat dia melalui lidahnya. Nah, ibu coba berusaha untuk mengajak suami membaca Al-Quran bersama-sama, mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan bahasa yang santun, ya, bukan depan anak-anak, ibu bicara di hadapan suami. Mas, sikap kamu ya seperti ini akan membuat akhirnya anak-anak bukan semakin taat, semakin dekat dengan kita, akan semakin jauh. Akhirnya tidak akan menghormati apa-apa yang Mas ucapkan. Coba usahakan Mas mengarahkan anak-anak kita ke arah yang positif.